wabarakatuh. Halo, nama saya Adi Puspita Andayani dari kelas Asuransi Syariah A semester 4 dengan NIM 1914326. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan materi mengenai dasar-dasar komunikasi. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicats, artinya berbagi atau milik bersama. Banyak pakar komunikasi yang berupaya mendefinisikan komunikasi. Salah satunya definisi komunikasi yang populer oleh Harold Laswell, yang memandang komunikasi sebagai salah satu proses siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan akibat apa atau hasil apa. Materi kedua adalah unsur-unsur komunikasi. Menurut DeVito tahun 2006, unsur-unsur komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi, komunikasi intrapersona, komunikasi grup kecil, komunikasi publik, atau komunikasi massa yang dilakukan secara tatap muka melalui telepon maupun internet. Terdapat unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran, penerima, efek, gangguan, dan konteks situasi. Materi ketiga adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini mempunyai struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi verbal, misalnya membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada penasehat, membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, membuat dan mengirim surat penerimaan kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikut dasar-dasar untuk mengenali komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah, gerakan isyarat dan sikap tubuh, karakteristik vokal, penampilan pribadi, sentuhan, dan yang terakhir adalah waktu dan ruang. Untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi. Sebuah proses komunikasi akan berhasil apabila setiap bagian berjalan dengan baik. Keberhasilan pesan harus didukung oleh keberhasilan komunikator dalam menyampaikan pesan. Cara menyampaikan pesan, isi pesan, penerimaan komunikan, menerima pesan, dan mengirim pesan kembali kepada komunikator. Dalam komunikasi juga terdapat hambatan komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar seperti apa yang kita harapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi salah pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya, atau antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan-pesan yang mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah hambatan yang bersifat teknis.
Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, dan yang kedua adalah teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat, atau kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Dan yang ketiga adalah hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga sebagai hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk. Selanjutnya adalah definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis menurut Purwanto adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan komunikasi bisnis, yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Yang kedua adalah melakukan persuasi. Persuasi adalah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media, misalnya via telepon atau smartphone, chatting, email, dan lain sebagainya. Di dalam komunikasi juga terdapat umpan balik. Unsur terakhir dalam komunikasi adalah umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima dari pengirim. Umpan balik bisa berupa tanggapan verbal maupun non-verbal dan bisa bersifat positif maupun negatif. Umpan balik positif terjadi bila penerima menunjukkan kesediaan untuk menerima dan mengerti pesan dengan baik serta memberikan tanggapan sebagaimana yang diinginkan oleh pengirim. Sedangkan umpan balik negatif dikatakan salah apabila jika isi dan cara penyampaian pesan secara benar tetapi penafsirannya adalah salah. Materi selanjutnya adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan, yang kedua masalah dalam menyampaikan pesan, yang ketiga masalah dalam menerima pesan, yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah proses komunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan, yang keempat, penerima menerima pesan, yang kelima, penerima menafsirkan pesan, yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.